Oke, jadi kita langsung mulai aja. Sesuai janji kemarin kita akan masuk ke string formatting. Jadi string formatting ini penting ya buat di bahasa pemrograman manapun, karena kita harus bisa menampilkan hasil sesuatu yang kita inputkan gitu kan di konsol gitu. Dan itu kita yang namanya debug, ngetes program kita itu pasti pakai konsol. Karena paling mudah, lama kalau kita pakai GUI, kecuali memang kita punya editor kayak Visual Studio ya. Dan Python sebenarnya nggak ada ya editor kayak gitu ya. Beberapa editor kayak PyGubu dan lain-lain tidak sesuai janjinya ya. Editor GUI ya. Jadi mungkin kalau yang pernah coding dengan Visual Basic ya, atau dengan Visual C# misalkan, Visual C++ dan lain-lainnya, itu pasti paham betul bisa langsung menampilkan hasil di label gitu ya, atau di menampilkan teks di label itu bisa. Cuman kalau di Python kita tes dulu dengan konsol ya. Jadi hari ini adalah kita bahas formatting. Seperti yang kita tahu dari udah lama ya, bahwa tinggal kalau mau menampilkan sesuatu di konsol kita tinggal print aja ya. Print ini adalah satu fungsi dia ya. Satu fungsi untuk menampilkan, untuk memanggil namanya stdout. Apa ini stdout? Ini adalah standar, ini namanya standar output ya. Ini adalah sebuah syscall namanya, kalau bahasanya begitu ya. Syscall namanya sebuah syscall. Ini apa? System call ya. Ini tugasnya untuk memanggil instruksi CPU dia untuk ngeprint ya, untuk menampilkan apa yang ada di CPU itu ya, di register di CPU ke display itu ya, ke monitor. Jadi itu cara kerja print ya, sekilas cara kerja print ya. Dan print ini udah fungsi yang high level. Di dalam print itu ada lagi namanya fungsi verifier ya. Ini singkatan dari representation ya. Tapi ini nggak akan kita bahas dulu ya, ini kan basic ya, basicnya ya. Cuman sekedar memberitahu aja bahwa cara kerjanya itu begini ya, biar nggak kayak sulap. Jadi bukan nggak lucu komputer kayak sulap ya. Lebih baik kita tahu dulu basicnya itu begitu. Oke. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja. Sekarang kita mau menampilkan hasil atau menampilkan variabel ya. Jadi kita akan gunakan 3 cara aja ya. Di sini akan dikenalkan 3 cara. Pertama itu namanya formatting C-style. C-style formatting. Jadi gaya bahasa C. Python dibuat dengan bahasa C. Awal-awal Python itu cuma bisa formatting dengan cara ini. Jadi sama persis dengan bahasa C. Karena kita punya variabel C ya, merupakan satu teks ya. Misalkan ini teks, kemudian satu angka A dengan angka. Jadi kita punya angka 2 misalkan. Oke, jadi kita mau menampilkan hasil teks ini bagaimana caranya. Terus kita
pengen ngasih tahu ya bahwa ini bukan teks biasa ya. Kita mau ngeprint yang sama persis dengan ini, tapi teksnya nggak ada di sini ya. Kita akan pakai variabel t. Bagaimana caranya? Kita bisa gunakan beberapa buah simbol ya. Pertama ini %s ya. %s ini fungsinya adalah untuk kasih tahu bahwa ini adalah sebuah apa namanya, sebuah string, sebuah variabel bertipe string, maka ini harus diisi begini. Dan gimana caranya? Caranya cukup di sampingnya kita kasih persen juga, kita kasih nama variabelnya gitu. Ya, cukup simple ya. Jadi ini bukan teks biasa. Untuk yang misalnya untuk yang kedua, yang angka, kita bisa gunakan D. D ini sebenarnya singkatan dari double. Double itu maksudnya 2 angka di belakang koma. Itu ada I. Ini juga I itu integer. Jadi bisa pakai dua-duanya gitu ya. Kalau atau kita buat lagi buat apa main. Ya. Misalkan kita perlu kalimat begitu nanti. Oke. Di nilai 2 sudah cukup. Berikutnya kita akan tes lagi dengan D untuk double ya. D dengan integer itu juga bisa ya. Jadi sebetulnya pakai D aja udah cukup ya. Cukup tahu dua ini S dan D, double dan integer. Double dan string ya. Mana angka pecahan harus pakai double. Ini harus pakai double angka pecahan. Oke, sekarang kita lanjut ke jadi ini yang si style ya. Kita akan lanjut ke yang formatting dengan metode. Jadi ingat kemarin metode itu adalah ini ya, fungsi yang melekat pada objek ya, dan semua di Python adalah objek ya. Jadi str itu punya fungsi ini, str.format ya. Jadi gimana caranya? Caranya adalah kita tinggal memformat aja ya. Itu biasanya kita komen dulu aja ya, biar kesalahpahaman nanti. Ini kita hapus. Oke, sekarang kita mulai lagi. Kita akan ngeprint lagi ya tadi. Cukup dengan begini di Python ya, kasih tanda kurung kurawal. Ini bukan ketahuan. Nah, di belakang tanda petik ini bisa kita tambahin namanya format. Dan kita taruh di sini T. Muncullah begitu ya. Dan format ini dia nggak perlu pakai simbol-simbol kayak tadi. Dan ini juga jauh lebih cepat ya dibandingin yang gaya C tadi di prosesnya. Ya. Mungkin bisa kelihatan di sini ada finish in sekian second ya.
Itu tadi dibandingin aja, yang ini pasti lebih cepat ya. Sekarang kalau variabelnya banyak, gimana? Kalau di sini kan kita harus persen dari panjang ya. Kalau di sini tinggal kasih koma aja, dan bisa dicampur. Kita tambahkan, misalkan ini bukan teks biasa, cukup 2, jangan 2,5. Oke, misalkan begitu ya. Tinggal formatnya begini ya. Dan bisa dilihat kalau dia jadi lebih cepat ya, 391 millisecond ya. Jadi mudah ini formattingnya. Terus ada lagi, mulai dari Python 36 ke atas ya, itu ada namanya f-string. Nah, ini jauh lebih kencang lagi dan lebih canggih lagi. Ini kita kasih gini dulu ya, komen. Dan f-string ini cara makainya juga sangat mudah gitu ya. Tinggal kasih tanda F aja di depan string. Mau pakai satu tanda petik bisa, dua tanda petik bisa. Oke, f-string ini jadi tinggal ya model yang sama ya. Kita tinggal masukin langsung variabelnya di sini. Jadi kebayang mudahnya. Dan tumben ini lebih lambat ya. Seharusnya dia lebih cepat. Mungkin pas prosesornya agak lebih lambat. Ini semakin cepat tapi ya. Kita lihat ya. Oke. Dan ajaibnya lagi f-string ini ya, kita bisa jumlahin variabel di dalamnya itu. Jadi semisal kita mau tambahkan ya, kita mau operasi matematis, itu bisa di sini ya. Ya, jadi cukup 4,5 gitu ya. Mau dipangkatin juga bisa, pangkat 2,5 itu bisa. Atau kita mau punya, kalau nggak salah bisa juga itu, kalau nggak salah bisa ya. Iya bisa ya. Cuman kalau generator objek ya, kalau nggak salah bisa dia pakai for di sini. Atau kita tes lagi dengan if ya. Bisa nggak ya kira-kira? Ternyata nggak bisa. Expected no file. Jadi kalau unexpected IOF ya, itu tandanya dia nggak bisa proses. Oke, itu f-string. Dan yang terakhir kita akan menjelaskan namanya cara menggunakan print simbol ya. Oke, cara print simbol.
simbol Unicode ya. Ini bisa untuk di semua editor ya, kecuali command promptnya Windows dan PowerShell ya. Jadi notnya adalah di sini kecuali CMD dan PowerShell. Di Linux hampir semua bisa ya. Di terminal Linux ya, di GUI-nya. Jangan dari konsol yang pas buka tuh belum jalanin GUI-nya, pakai itu yang nggak muncul nanti. Jadi biasanya pakai simbol U, biasanya pakai simbol U. Misalkan kita mau ngeprint pedang aja ya. Jadi inilah dia simbolnya, simbol pedang. Kemudian ngeprint simbol lainnya juga bisa ya. Ini bisa dicek nih di dan tanpa U pun ini bisa ya. Tanpa U pun ini bisa. Ya, tanpa U ini pun bisa ya. Nah, kemudian ada beberapa Unicode ya, simbolnya kode Unicode yang wajib. Kode Unicode wajib ini ada 2 ya. Jadi yang pertama adalah end of line ya. Kode Unicode wajib yang pertama itu end of line itu adalah /u /n sorry ini namanya bukan end of line, new line. Letaknya agak kurang benar. Jadi bisa kita print banyak ini ya. Atau ini cukup ini satu ya. Misalkan kita pakai yang ini aja deh ya. Kita kasih belakangnya /n. Jadi kelihatan ya, ini bukan teks biasa, cukup sekian ya. Kemudian simbol yang lain lagi Unicode yang wajib adalah tab ya, /t. Kita pakai ini aja. Kita tambahin /t setiap awal ya, jadi biar bisa masuk ke kanan. Yap, seperti itulah hasilnya. Yang kita lihat ternyata /t ini kalau dipakai sebelum new line nggak ngaruh. Jadi harus setelah new line. Oke. Jadi kalau mau buat aplikasi nanti menerima input, outputnya juga bisa diformat aplikasi konsol. Untuk debug ini berguna. Jadi oke, sekian dari saya. Terima kasih.